illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang diberikan kepada kita. Shalawat serta salam juga kita panjatkan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang ke-18 dan alhamdulillah kita sudah menjalani kewajiban berpuasa ini sudah 17 hari dan kita memasuki hari yang ke-18 ini. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, tanggal 17 Ramadan itu menurut jumhurul ulama, sebagian besar para ulama itu mengatakan atau berpendapat bahwa tanggal 17 Ramadan itu malamnya, malam tanggal 17 ya, berarti ke kemarin malam itu malam pertama kali diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Makanya disebut nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun, turunnya Al-Quran. Tapi bukan berarti ya, sebagaimana kita ketahui bukan Al-Quran secara utuh seperti yang sekarang kita baca. Nah itu, yang tulisannya ya, itu ada di dalam mushaf. Jadi disebutnya itu kalau yang Quran yang kita pegang-pegang itu adalah mushaf. Artinya lembaran-lembaran yang dihimpun dari catatan-catatan yang dulu Rasulullah SAW terima ayat-ayat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu. Yang sebagaimana mungkin di antara kita sudah tahu bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW itu dengan berbagai macam cara. Itu. Ada yang wahyu itu diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Memang tugas utamanya malaikat Jibril itu adalah menurunkan atau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Adam dulu itu. Tugasnya malaikat Jibril itu. Jadi ada firman Allah atau wahyu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada para utusan Allah, termasuk malaikat termasuk kepada Rasulullah SAW Muhammad ibn Abdullah. Ada yang tidak begitu. Jadi turunnya wahyu itu tiba-tiba Rasulullah mendengar bunyi gemerincingnya bel yang sangat luar biasa. Dan di situ Allah langsung memfirmankan ayat-ayatnya, memfirmankan wahyunya itu kepada Rasulullah SAW.
Ada yang langsung dimasukkan ke dalam hati. Itu caranya Allah memberikan firman kepada. Nah, setiap Rasulullah SAW itu memperoleh wahyu, memanggillah sahabat yang khusus tugasnya menulis. Ditulisannya macam-macam, Pak. Ada yang di daun kurma, ada yang di tulang, ada yang di batu. Dan belum ada kertas zaman dulu itu, belum ada kertas. Tapi dikumpulkan semuanya dan dihafal oleh mereka. Itu dihafal. Kumpulan tulisan dan hafalan yang dihafal oleh para sahabat ini oleh Khalifah Utsman, ketika sahabat Utsman jadi khalifah, dikompilasi, dikumpulkan. Dan Rasulullah itu ketika memperoleh wahyu dan menyampaikan, oh ini dimasukkan ke surat ini dimasukkan. Jadi sudah tersusun dari awalnya itu, sudah. Itu. Oh ini di surat Al-Baqarah, oh ini di surat ini. Tersusun dari awal. Nah, oleh Khalifah Utsman, karena beliau mengkhawatirkan nanti kalau orang-orang yang hafal ini sudah meninggal, atau catatan-catatan yang berserakan ini pada hilang, waduh, bahaya ini katanya tidak benar. Nah, maka dihimpunlah semua sahabat-sahabat yang biasa menulis dan menghafalkan Al-Quran itu, kemudian disusunlah. Maka kita yang kita baca itu namanya Mushaf Utsmani. Itu disebutnya itu. Karena yang mengkompilasi itu dahulu adalah sahabat Utsman bin Affan yang waktu itu jadi khalifah ketiga. Karena khalifah itu ada Khulafa Ar-Rasyidin itu kan ada 4. Yaitu Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, ketiganya Utsman bin Affan. Jadi Quran itu firman Allah. Yang kita baca itu adalah Al-Quran yang ditulis dari kumpulan-kumpulan ayat yang berserakan dan dihafalkan oleh para sahabat. Dan itu banyak yang menghafalkannya sehingga tidak mungkin dia berbohong. Nah, itu ditulislah oleh Pak Utsman. Dulu itu nggak ada harokatnya, Pak. Dulu itu nggak ada harokatnya. Nah, itu istilahnya gundul lagi. Supaya orang bisa membaca semuanya, kan bukan hanya orang Arab. Kalau orang Arab saya tahu kalau tulisan begini ya begitu bacanya kan gitu. Gitu. Supaya ini maka diberilah harokat. Itu. Ada fathah, kasroh kan gitu. Sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain. Jadi fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, sukun, tasdid, gitu. Itu ada. Sekarang mah enak kita bacanya itu. Kalau baca yang dulu dikompilasi oleh Utsman itu gundulan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, jadi yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu atau turunnya Al-Quran itu adalah turunnya ayat-ayat yang pertama dari Al-Quran. Apa itu ayat-ayat yang pertama dalam Al-Quran itu? Yaitu
5 ayat dari surat Al-Alaq. Nah itu. Yang sebagaimana kita hafal, insya Allah semuanya itu. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal alaq. Iqra bismikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Segitu. Yang pertama turun itu. Itu di surat Al-Alaq. Yang artinya bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Insyaallah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmu adalah yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam itu alat menulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita ya insya Allah sudah tahu semua bagaimana itu riwayat ketika Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW. Dan yang itu yang menandai atau yang menandai dilantiknya, kalau istilah kita dilantik ya, dilantiknya Muhammad ibni Abdillah menjadi Rasul dan Nabi terakhir. Itu. Jadi pelantikannya itu langsung oleh malaikat Jibril. Melalui Allah dengan mengutus malaikat Jibril. Menurut sejarah atau menurut riwayat sejarah itu memang waktu itu, waktu belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul itu, Muhammad ibn Abdillah itu memang galau setiap hari itu. Pikirannya itu memikirkan perilaku bangsa Arab di Mekah, bangsa Quraisy, bangsa Arab yang sudah jauh bukan hanya dari nilai-nilai ajaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dari kemanusiaan juga sudah jauh. Sudah tidak. Makanya disebut zamannya zaman jahiliyah. Jahiliyah itu kebodohan. Bukan berarti orang Arab itu bodoh waktu itu, bukan, Pak. Secara kebudayaan bangsa Arab itu tinggi sekali. Karena setiap tahun mereka juga menyelenggarakan lomba syair, lomba seni setiap tahun, dan itu dari berbagai negara. Jadi artinya kan dari segi budaya, dari segi peradaban itu sudah sangat tinggi sekali. Cuma bodohnya itu dia tidak mengikuti ajaran-ajaran, ketentuan-ketentuan yang disampaikan kepada manusia. Juga nilai-nilai kemanusiaan pun sudah dilanggar semua. Contoh, salah satu contohnya ini, Pak.
kebiasaan bangsa Arab itu kalau punya anak perempuan itu sudah diklaim nanti kalau besar ini saya mau dinikahi oleh saya gitu. Oleh tokoh orang itu salah satunya. Kalau tidak ada yang mengklaim dibunuh, berarti ini nggak berharga, nggak bernilai. Hidup-hidup dikubur, termasuk yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab pernah melakukan seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan bodoh. Jadi artinya jahiliyah itu bukan berarti bodoh, nggak punya nilai, nggak punya peradaban, nggak punya, bukan. Bodoh karena tidak mengikuti ajaran-ajaran agama yang benar. Sebab dari dulu juga sudah ada. Yang seperti kita bahas dulu bahwa memang yang diajarkan seperti yang sekarang ini dari dulu sudah ada. Bahwa Tuhan itu satu. Ya kan? Tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, itu dari dulu juga sudah ada. Ajaran itu. Tapi itu dia langgar semua. Ditiadakan semuanya oleh masyarakat. Jadi itu yang dimaksud jahiliyah. Masyarakat pada waktu itu sudah sedemikian rusaknya bangsa Arab waktu itu. Sebegitu tuh bangsa yang sudah beradab, sudah berperadaban dan sudah punya atau istilahnya itu civilization. Itu. Di antaranya ditandai dengan itu. Sesembahannya pun berhala gitu. Itu sesembahannya pun. Yang disembah itu bukan Tuhan. Bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tuhannya itu adalah ya itu. Berhala-berhala itu. Bahkan menurut riwayat ada orang membikin berhalanya itu dari roti. Dibikin, disembah, setelah disembah dimakan gitu. Itu di bodohnya itu di situ, Pak, gitu. Jahil, makanya jahiliyah itu. Jadi menuhankan barang. Jadi kalau ada orang sekarang menuhankan barang, misalnya atau menganggap pokoknya uang yang maha kuasa, misalnya itu, itu jahiliyah itu. Perilaku jahiliyah juga gitu. Nah, Muhammad ibnu Abdullah waktu itu hatinya cemas, gundah, sedih. Kok begini kehidupan masyarakat? Sehingga hampir di hari-hari menjelang beliau itu dilantik jadi Rasul itu, setiap hari itu beliau naik ke sebuah gunung. Mungkin di antara kita yang sudah ke sana pernah naik ke sana itu. Namanya Jabal Nur, Pak. Gunung. Kira-kira kalau dari Mekah itu, kalau ambil jalan lurus, ya sekitar 11 km lah. Tapi kalau kita naik mobil ya muter jauh. Itu kan. Zaman dulu kan belum ada mobil. Jalan kaki ke sana. Gitu. Naik. Di puncak gunung itu ada sebuah gua. Yang besarnya segini lah. Sebesar sejadah ini. Lubang. Dan tingginya pun setinggi orang gitu. Mungkin 170 cm atau 180, nggak sampai begitu. Gitu. Tapi mulut gua itu lurus ke Ka'bah. Gitu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah ke sana itu bisa. Alhamdulillah saya pernah naik ke sana itu melihat. Masya Allah, luar biasa. Dan disitulah Rasulullah SAW berkhalwat, menyendiri, menyepi.
Yang luar biasa lagi itu, istrinya Sayyidatina Khadijah itu mengantarkan makanan. Pak, saya aja yang laki-laki ketika naik itu, luar biasa itu. Naiknya juga sholat subuhnya di masjid di dekat situ dan baru naik. Karena kalau nggak kepanasan udah nggak enak, nggak panas, sudah panas banget itu. Dan dulu itu kalau tidak ada tangga trap-trap begitu itu, sekarang sih sudah ada tangganya kan gitu. Itu. Disitulah beliau merenung, berpikir, bagaimana ini kok kehidupan kok kayak gini gitu kira-kira itu ya. Kehidupan kok kayak gini, manusia kok sudah hancur lebur nilai-nilai spiritualnya itu. Sudah. Nah, tanggal 17 malam tanggal 17 bulan Ramadan itulah tiba-tiba beliau sedang berkhalwat di situ, tiba-tiba datang seseorang. Mungkin kalau Pak Hendy udah kabur, mungkin dia lari dan mungkin jatuh kan, karena itu kan di atas gunung kan itu. Dan membawa sebuah banner yang tertulis indah sekali. Tiba-tiba begitu datang di hadapan Muhammad ibn Abdullah itu dengan kata-kata yang garang, Iqra, baca. Itu. Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca. Itu. Disuruh baca. Dijawablah oleh Muhammad ibn Abdullah, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Begitu jawab begitu langsung ditelungkupkan ke mukanya. Diangkat lagi. Iqra. Dijawab dengan jawaban yang sama. Setelah 3 kali, barulah dibacakan oleh orang tadi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia tentang sesuatu yang tidak diketahuinya. Setelah begitu, lenyap. Disitulah Rasul langsung bergegas turun dari gunung itu pulang ke rumahnya. Nah, itu. Sampai rumah kan pagi, itu. Belum pagi, ya, artinya sudah menjelang fajar. Saking gemetarnya beliau merasa dingin sampai kedinginan. Kemudian beliau meminta kepada Khadijah, istrinya, wahai Khadijah, selimuti aku. Aku sangat dingin sekali. Selimuti. Begitu diselimuti, udah agak nyaman, tiba-tiba dari jendela kelihatan itu makhluk yang aslinya. Malaikat itu Pak, ya bisa menyerupai manusia yang
Tetapi aslinya malaikat Jibril itu sayapnya itu membentang dari barat ke itu. Jadi bersayap besar sekali itu. Sambil menunjukkan wujud aslinya kepada Rasulullah SAW. Sambil membawa wahyu yang berikutnya. Wahyu yang berikutnya itu surat Al-Muddathir. Muddathir itu artinya orang yang berselimut. Itu. Jadi Allah berfirman melalui yang dibawa oleh malaikat Jibril, firman Allah itu, hei orang yang berselimut, gitu. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, bangun, gitu kira-kira itu, bangun dan beri peringatan kaummu. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Langsung beliau bangun dan cerita kepada ini, saya ini mengalami peristiwa yang luar biasa malam ini dan pagi ini. Peristiwa yang luar biasa. Diceritakan, saya tidak tahu apa itu. Nah itu ceritanya. Akhirnya kata Khadijah istrinya, kalau begitu mari kita datang ke pamanku yang namanya Warokoh bin Naufal. Novel kalau kita itu Warokoh bin Naufal. Mari kita tanya kepada dia, karena dia adalah ahli kitab. Tidak seperti orang Quraisy yang menyembah berhala itu. Jadi dia itu adalah ahli kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Nah itu. Maka berdua datang ke Warokoh. Diceritakanlah semuanya begitu. Dan beliau bertanya, siapa sebetulnya yang datang kepadaku tadi itu? Warokoh menceritakan, oh itu adalah malaikat Jibril yang dia pembawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Andai saja ketika kamu diusir oleh bangsamu, bangsa Quraisy, maka aku masih hidup, aku akan membela kamu. Kata Warokoh. Dan itu pertanda bahwa kamu itu adalah sudah diangkat menjadi Rasulullah. Ya tadi disampaikan. Andai kata nanti kamu dimusuhi, diusir oleh kaummu, maka aku masih hidup, aku akan bela kamu. Loh, Rasulullah kaget. Apakah nanti saya dimusuhi dan diusir oleh kaumku? Tidak ada nabi yang tidak itu. Tidak ada rasul yang tidak memperoleh ujian, dimusuhi dan diusir oleh Allah. Barulah mengerti Rasulullah SAW bahwa dia adalah ini. Dan beliau mengajarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang. Dan orang yang pertama memeluk Islam adalah Siti Khadijah, istrinya. Itu. Jadi Khadijah itu adalah orang yang pertama Islam mengakui bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah Rasulullah dengan mengucapkan kalimat
asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Jadi nuzulul Quran itu seperti itu, Pak. Turunnya ayat pertama, turunnya wahyu yang pertama, yaitu itu. Harinya, pagi harinya turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir, awal surat Al-Mudaththir. Gitu. Nanti kita bahas lagi ya hal-hal yang bisa kita petik dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu mukjizat Allah, mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Mengapa? Banyak mukjizat Rasulullah yang lain. Dan juga setiap nabi dan rasul itu dia menunjukkan mukjizatnya. Seperti kita tahu bagaimana di antara mukjizatnya Fir'aun, mukjizatnya Nabi Musa, astagfirullahaladzim. Di antara mukjizatnya Nabi Musa itu adalah tongkatnya jadi ular, membelah itu kan laut sehingga beliau bisa selamat. Itu di antaranya. Nabi Isa menghidupkan orang meninggal atas izin Allah, kan begitu. Itu mukjizat. Jadi semua nabi dan rasul itu ada mukjizatnya. Jadi membawa mukjizat. Mukjizat itu artinya suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu. Nah, semua mukjizat dari para nabi dan rasul itu cuma terjadi sesaat itu saja. Iya kan? Saat itu saja. Ketika nabi atau rasul itu masih hidup. Seperti Nabi Musa. Tongkatnya jadi ular ya pada saat itu aja. Membelah laut saat itu. Tapi yang namanya Al-Quran, mukjizat Rasulullah itu sampai sekarang. Iya kan? Sampai sekarang itu. Itu yang mukjizat yang luar biasa itu. Yang hebatnya lagi yang namanya Al-Quran itu. Saya sekolah di Amerika, Pak. Perpustakaan waktu itu tahun 80-an ya. Isinya itu 6 juta buku. Dalam bentuk yang belum lagi yang ada di microchip. Itu semuanya. Microfilm bukan microfilm. Belum. Waduh, banyak sekali yang namanya buku itu, Pak. Dibaca sebagian kecil aja. Ya kan nggak mungkin kan semua dibaca itu kan gitu. Itu. Tapi kalau ditanya, ada tidak orang yang hafal satu buku? Buku kecil sekalipun misalnya, ada nggak ya orang yang hafal satu buku? Saya yakin tidak ada yang hafal satu. Paling baca sekitar isinya apa kan gitu, mengerti. Ya kan? Itu. Kalau di perpustakaan di sini mah paling isinya 300.000 atau itu pun buku perguruan tinggi yang hebat gitu Pak ya. Kalau di sana itu jutaan Pak, itu waktu tahun 80. Awal 80-an. Sekarang ya lu nggak tahu, itu luar biasa itu perpustakaan itu. Tapi satu buku saja ada tidak yang hafal. Saya yakin tidak ada itu. Orang hafal satu buku 100 halaman aja misalnya itu. Tapi yang namanya Al-Quran Pak, mungkin jutaan orang yang hafal. Kan luar biasa kan? Jutaan orang yang hafal itu. Sehingga orang mau masukkan itu susah. Ya kan? Jadi itu. Karena memang Allah sudah berfirman di sana, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan Al-Quran. Al-Quran itu sebutannya macam-macam Pak. Ada Al-Quran, ada dzikra,
wa inna lahu lahafidun, dan aku yang menjaganya. Di antaranya itu istilahnya itu yaitu dengan tadi orang membahas hafal di dunia ini banyak sekali penghafal Al-Quran. Di Indonesia saja banyak sekali, sehingga pernah Yahudi Israel itu memalsukan Quran dan dibagikan, ketahuan Pak. Akhirnya Quran yang dicetak oleh perusahaan ini dihancurkan semuanya. Padahal itu sudah jutaan itu lembar Al-Quran itu yang dipalsukan. Itu nggak bisa karena penghafalnya itu jutaan. Di sini saja kan banyak sekali penghafal Al-Quran. Demikian nanti kita bahas lagi berbagai keistimewaan Al-Quran itu yang kalau ditulis Pak tidak akan habis-habis itu. Kalau misalnya semua pohon, semua dahan dan di pohon seluruh dunia ini dijadikan kalam dan tintanya dan laut dan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah yang diambil dari Allah, yang kita terima itu sedikit sekali. Itu tidak akan bisa. Habis katanya pohon jadi kalam, jadi alat tulis, dan laut kering untuk jadi minum, tidak akan habis ilmu Allah itu. Gitu. Nah nanti kita bahas macam-macam dari kehebatan Al-Quran sebagai mukjizat yang luar biasa, yang sampai insya Allah sampai akhir zaman. Nanti kalau sudah tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran, nah kiamatlah di situ. Gitu. Baik Bapak-bapak dan hadirin sekalian, kita cukupkan hari ini karena sudah agak siang. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah besok kita bisa lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sahabat ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.